Terima kasih Pak Jose. Juga terima kasih untuk tim Person Worship yang saya juga sangat terberkati dengan pelayanan. Dan hadirat Tuhan sangat terasa di tempat ini. Dan saya sudah diperkenalkan tadi datang dengan istri saya Christine, orang Caruban, ketemunya di Bandung. Dan menikah tinggal di Banjarmasin. Dan saya sudah di Banjarmasin sejak 97, waktu itu praktek. Dan gak tahu gimana, yaitu karena Tuhan sehingga saya sampai sekarang masih di Banjarmasin. Jadi kalau Anda ingin ke Banjarmasin, hubungin saya. Nomor kontak saya tolong minta di Pak Yose gitu. Nama saya Ohal. Saya sempat agak protes dengan nama itu karena nama itu nggak ada duanya. Dan setelah sekian lama saya tiba-tiba dapat email dari orang Denmark. Dan kemudian dia sendiri ternyata punya nama sama dengan nama saya. Dan akhirnya dia tanya, apakah Anda tahu arti nama Anda? Dan kemudian saya balas, saya pun gak tahu. Berarti kita nih bingung, gak punya arti dari nama kita. Dan saya bersyukur karena hari ini teknologi informasi itu begitu maju. Dan akhirnya 3 bulan lalu saya baru mengerti makna dan arti nama dari Ohal. Setelah saya tanya ke AI. Dan nama tengah saya sebenarnya Immanuel. Jadi Ohal Immanuel Ventuna. Ventuna itu nama orang tua. Dan setelah saya cek di AI dan kemudian rupanya Ohal itu bahasa Ibrani-nya itu kemah. Terus Immanuel itu Tuhan hadir, Tuhan beserta kita. Jadi Ohal Immanuel itu artinya kemah kediaman Tuhan. Di situ saya senang banget, saya sukacita setelah umur 50 sekian tahun, baru untuk pertama kali saya tahu nama Ohal itu artinya kemah, saudara-saudara. Oh, terima kasih AI. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah Joy of Serving. Saudara-saudari, kita ada di era di mana setiap orang tuh pingin dilayani. Bahkan bukan hanya dilayani, tapi kalau bisa diprioritaskan. Dan bahkan kalau bisa diistimewakan. Suatu ketika saya pergi ke bank dan kebetulan di bank itu istri bendahara kita kerja di situ dan dia bulan Mei ini akan pensiun. Dan kemudian saya dipanggil masuk di dalam satu ruangan dan saya tidak tahu itu ruangan apa, tapi di situ ada macam-macam dan kemudian saya dilayani dan setelah itu saya pamit pulang dan kemudian saya baru sadar bahwa itu ruangan itu hanya khusus untuk mereka nasabah prioritas dan saya bukan nasabah prioritas. Namun saya mendapatkan pelayanan dan fasilitas prioritas, merasa sangat diistimewakan. Saudara-saudari, setiap kita itu akan senang kalau diistimewakan. Kita senang kalau mendapatkan prioritas. Kalau dalam ruang publik kita lagi antri yang begitu panjang dan kemudian tiba-tiba datang orang yang mungkin kenal dengan kita dan kemudian, hey bro, sini gak usah ikut antri sama saya. Dan dalam waktu tidak sampai 1 menit dan kemudian kita dapatkan apa yang kita dapatkan, maka kita merasa wah keren ya, punya teman, punya orang dalam gitu kan. Semua orang pingin diperlakukan istimewa. Namun apa yang dikatakan oleh seorang yang namanya Robert Gatley, seorang konsultan publik, dia katakan orang mengharapkan pelayanan yang baik tapi hanya sedikit yang bersedia memberikannya. Semua kita tuh pingin diistimewakan, semua itu kita pingin mendapatkan prioritas, pelayanan yang the best. Namun kita lupa bahwa sebenarnya seharusnya kita yang memberikan pelayanan yang istimewa dalam setiap kesempatan kepada orang lain. Sehingga orang yang mungkin merasa biasa itu tiba-tiba berubah menjadi istimewa karena kehadiran dan pelayanan kita kepada mereka. Dan doa saya biarlah apa yang dikatakan Robert Gatley ini mungkin tidak sedikit, bukan mungkin hanya sedikit yang bersedia memberikannya. Dan orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang ada dalam ruangan ini. Amin. Biarlah kita hadir untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada orang yang mungkin biasa. Namun kemudian touching kita, sentuhan kita, perhatian kita, support kita. Membuat dia mungkin tadinya terpuruk. Kemudian tiba-tiba merasa kuat, punya pengharapan. Untuk kemudian bangkit dan menjalankan kembali kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang dikatakan Sokrates ini benar saudara. Dikatakan siapa yang senang menjadi pelayan. Predikat sebagai budak jongos tidaklah menyenangkan. Karena senantiasa tertuju kepada kepentingan orang lain. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang sukacita. Maka apa yang dikatakan oleh Sokrates ini saya pikir betul. Siapa sih
Orang tua mana sih semiskin-miskinnya dia, waktu dia punya anak, dia nggak pernah ngomong, nak nanti cita-citamu tuh jadi jongos ya. Nggak ada saudara. Nggak ada. Semua kita ingin untuk menjadi orang yang mungkin ya yang terpandang, yang terhormat dan sebagainya. Satu kali saya bikin survei di anak sekolah minggu di gereja kita di Banjarmasin. Dan saya tanya, cita-cita untuk pingin jadi apa? Dan tidak ada satupun yang pingin jadi pendeta, saudaraku. Semuanya tuh pingin jadi pengusaha, pingin jadi dokter, pingin jadi... Waduh, saya bilang. Saudara-saudara, jadi apa yang dikatakan Sokrates ini memang ada benarnya. Enggak ada yang mau menjadi pelayan. Dan memang tidak mudah untuk melayani, apalagi melayani dengan sukacita. Ya, karena itu dalam keadaan yang seperti itu, tren di mana orang hari ini lebih memikirkan dirinya, lebih ingin dilayani daripada melayani. Ada satu cerita tentang sebuah jemaat yang ada di Makedonia yang ditulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 ini akan memberkati kita untuk kemudian apapun kondisimu, apapun situasimu hari ini, yuk tetap sukacita dalam melayani. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, Paulus yang bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudari membaca 5 ayat ini, saya sangat terberkati. Bahkan mungkin pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini. Mungkin saja doa saya mungkin jangan sampai tidak seperti jemaat Makedonia. Kondisi mereka itu begitu memprihatinkan. Namun dalam kondisi yang begitu memprihatinkan saudaraku, mereka memiliki sikap yang luar biasa. Karena itu mari kita akan mempelajari beberapa hal yang penting dari ayat-ayat ini. Yang pertama saudaraku, dalam ayat yang ke-1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di sini kita bisa menemukan bahwa bisa melayani itu adalah kasih karunia. Jadi kita bukan hanya selamat karena kasih karunia, tapi kalau bisa melayani pun itu karena anugerah, saudara. Saya sadar bahwa ada orang lebih pintar dari saya. Public speakingnya hebat, Paul. Bahasa Inggrisnya keren, sementara saya bahasa Inggrisnya terbata-bata, bahkan cenderung buruk, saudaraku. Namun kalau saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani bukan karena halnya, tapi karena anugerah yang Yesus sudah kerjakan begitu besar dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya menanggapinya dengan mau melayani dia dengan sukacita. Jadi kalau bisa melayani itu bukan karena Anda hebat. Kalau bisa melayani bukan karena Anda lebih hebat, berbakat, punya kemampuan, sekolah tinggi dan seterusnya. Walaupun itu perlu, harus pandai, harus pintar, harus kuliah, harus sekolah. Namun saya beritahukan, banyak yang hebat-hebat di luar, namun mereka nggak mau melayani. Itulah sebabnya dengan sadar bahwa bisa melayani itu adalah karena kasih karunia. Kita tuh nggak tepuk-tepuk dada, oh ini karena saya loh. Ini karena aku loh, ini karena kehebatanku loh. Orang kalau sadar bahwa bisa melayani adalah karena anugerah, maka makin dia dipakai Tuhan, dia makin rendah hati. Makin diurapi Tuhan, dia makin tersungkur di hadirat Tuhan. Karena seperti lagu tadi, hanya dia yang layak. Hanya dia yang layak dan hanya dia yang layak. Saudara-saudari, jadi saya pikir jemaat Makedonia ini bisa melayani itu karena kasih karunia. Saudara-saudari, tadi pagi waktu saya datang, pas di parkiran ada yang sudah ngatur. Dan saya lihat teman-teman, terima kasih untuk yang sudah ngatur parkir.
Di Banjarmasin gereja kita itu nggak sebesar ini. Hanya ruko 3 pintu. Dan puji Tuhan kalau hari Minggu itu kan tidak, kantor-kantor pada tutup. Sehingga paling tidak waktu jemaat datang parkir itu diarahkan oleh jemaat volunteer. Mereka bisa sebagai bisnismen, sebagai profesional muda. Dan mereka tuh melayani jadi tukang parkir. Bahkan kadang-kadang ada yang parkirnya tuh nggak presisi, nggak rata, nggak lurus. Ya, bahkan ada dokter juga yang melayani di situ. Mereka minta kunci jemaat dan kemudian mereka lurusin mobil-mobilnya. Dan saya lihat itu hati saya itu terharu, saudara-saudara. Dan yang lebih menyedihkan kadang tuh kalau hujan lebat itu. Kadang-kadang pelataran halaman kita itu agak tergenang airnya. Itu bahkan mereka basah-basah. Tapi bisa, satu mobil itu bisa ada 2 orang. Jadi yang satu bagian driver, yang satu yang bagian sebelah bawa masing-masing payung. Dan kemudian memayungi jemaat yang turun, diantar. Dan kemudian habis itu mereka kembali lagi kepada mobil yang lagi datang untuk parkir. Dan mereka basah kuyup, sepatunya basah. Namun mereka melakukan itu. Kenapa? Bukan mereka melakukan karena untuk saya. Tapi karena mereka sadar bahwa anugerah yang begitu besar sudah mereka terima terlebih dahulu. Sehingga itu tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Yakni tukang parkir. Jadi bagi saya kalau kita menyadari bahwa kita semua di sini sudah menerima kasih karunia. Maka sekecil apapun kita pelayanan yang kita kerjakan, kita akan kerjakan seperti sama yang lagi berkhotbah, yang lagi worship leader, yang lagi main musik, apapun itu kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada anugerah Allah yang sudah kita terima terlebih dahulu. Amin. Hal yang berikutnya saudaraku, dalam ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kondisi jemaat Makedonia, saudara. Tidak terpengaruh situasi dan kondisi. Dikatakan dicobai dengan berat. Bukan hanya miskin, tapi sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudari saya ketemu begitu banyak orang. Kadang-kadang gak mau melayani. Aduh aku repot. Masalahku lagi banyak loh. Nanti tunggu ya kalau masalahku udah beres. Nanti aku melayani. Dan aku tunggu-tunggu tuh enggak pernah beres saudara masalahnya. Saudara kalau kita tunggu hidup kita baik-baik saja baru kita memberi diri untuk melayani. Saya khawatir kita enggak pernah dapatkan kesempatan untuk melayani saudara. Namun berbeda dengan jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat. Mereka sangat miskin, mereka menderita. Namun semua keadaan itu tidak mempengaruhi sikap mereka untuk melayani dengan sukacita. Istri saya berapa tahun yang silam pelayanan perintisan di salah satu daerah. Dan di situ ada seorang ibu punya 3 orang anak. 3-tiganya Down syndrome. Namanya Tante Sis. 3-tiganya Down syndrome. Suaminya meninggalkan dia karena gak tahan. Anaknya 3-tiganya Down syndrome. Pertama, kedua laki. Dan yang terakhir itu perempuan. Itu yang paling parah. Dan karena suaminya pergi meninggalkan dia, maka dia harus berjuang untuk membesarkan 3 orang anak yang Down syndrome ini. Someday istri saya datang kunjungin dia. Dan kemudian dia senang banget, dia suka cita banget. Dan dia bilang, Mbak Christine, terima kasih sudah datang. Tunggu sebentar ya aku keluar. Jangan kemana-mana, tunggu ya. Loh, tante kemana? Kak, pokoknya Mbak Christine tunggu di situ aja. Kemudian dia keluar saudaraku. Berapa menit kemudian dia datang. Dengan 1 liter susu murni. Dan disajikan kepada istri saya. Bahkan hampir gak ketelan itu susu murni. Dia miskin, tidak punya apa-apa. Anaknya 3-tiganya Down syndrome. Namun dia tidak membiarkan keadaan, kesukaran, kesulitan itu. Untuk menghalangi dia melayani hambanya yang datang mengunjungi dia. Pagi hari ini, adakah kita yang bergumul seperti itu? Namun ada orang yang dalam keadaan yang begitu susah. Dia tetap
bisa melayani saudaraku. Tidak membiarkan kondisi keadaannya mendikte dan mempengaruhi hidupnya. Kadang-kadang orang itu banyak alasan saudaraku. Ya enggak di sini ya, mungkin di tempat lain. Ya, coba noleh kanan kiri, oh bukan kamu ya, oh bukan aku juga gitu ya. Saudara-saudara, seringkali kita itu keadaan, kesukaran hari-hari ini memang keadaan lagi sulit memang. Namun apakah keadaan yang demikian itu mempengaruhi sikap kita untuk kemudian mengatakan, wes aku cuti dulu, aku enggak melayani dulu wes. Nanti beres dulu hidupku. Kan katanya kita harus beres dulu. Saya memberitahukan, kita enggak akan pernah beres. Kita melayani itu karena anugerah Tuhan, amin. Biarkan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Yang kemudian nanti akhirnya kita melayani dari kondisi kita. Dan saya percaya pelayanan yang demikian akan menjadi korban yang berbau harum di hadirat Tuhan. Saudara-saudari, jadi jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang mungkin sementara yang kau alami. Yuk tetap melayani dengan sukacita. Ayo katakan kanan kiri, yuk tetap melayani dengan sukacita. Yuk ibu-ibu tetap melayani, bapak-bapak tetap melayani, anak-anak tetap melayani. Yuk tetap sukacita gitu ya. Ya. Dan selanjutnya dikatakan sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, ini benar-benar ini gereja yang keren saudaraku. Jemaat Makedonia ini. Dikatakan dicobai dengan berat, sangat miskin. Namun itu tidak merampas sukacita mereka. Sukacita bukan hanya penuh, tapi meluap. Tahu meluap? Itu meluber, tertumpah-tumpah. Kita nih loh, makan gak masalah aja, susah sekali kadang sukacita saudaraku. Sudah untung misalnya seorang pebisnis, aduh coba kalau kemarin salah nego ya. Coba kalau ditambah dikit itu untung lebih banyak lagi. Akhirnya enggak sukacita, saudara. Tahu sukacita? Sukacita itu bukan datang dari luar. Itu pekerjaan Roh Kudus. Buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Jadi prinsip kehidupan kekristenan itulah inside out. Dari dalam keluar. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus. Orang kalau di dalamnya ada roh Allah, maka hidupnya itu penuh dengan sukacita. Sampai orang tuh nggak tahu ini orang punya masalah nggak ya, gitu ya. Kok seperti nggak punya masalah ya dia ya. Kok senyum, kok sukacita, kok melayani, kok nyanyinya tetap semangat. Ya jangan-jangan mereka yang melayani tadi itu nggak punya masalah ya. Mana para pelayannya? Coba nanti ditanya, kayaknya mereka nggak punya masalah ya. Enggak saudaraku. Teman-teman members saya yakin juga punya banyak masalah saudaraku. Namun dalam keadaan semua itu mereka tetap membiarkan sukacita yang lahir dari roh mereka itu meluap-luap. Dan itu blessing bagi setiap orang, amin. Itulah sukacita. Ya, sukacita mereka meluap-luap saudaraku. Artinya meluber, tertumpah-tumpah. Saya beritahukan ya, hidup ini menular loh. Kalau sukacita, Anda orang yang sukacita meluap, maka sekitar Anda yang mungkin pesimis, ya toh, mungkin lagi bete, lagi bad mood, lagi masalah, itu bisa tertular dengan sukacita yang ada dalam diri Anda. Namun sebaliknya kalau Anda tidak bersukacita, ketemu orang yang enggak bersukacita, oh lengkap wes. Murung gitu. Gitu. Orang nyanyi, tepuk tangan dia. Oh iya. Gitu. Kenapa? Karena hidup itu menular. Dan semua kita di sini, saya percaya ada roh Allah ada dalam diri kita. Amin. Ada satu lagu yang bilang, roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti Daud menari. Daud itu dipenuhi oleh roh Allah. Orang kalau dipenuhi roh Allah, memang masalahnya tetap ada. Namun sukacita itu nggak bisa dicuri, saudara-saudari. Kiranya sukacita itu meluap-luap. Saudara, saya di Banjarmasin gereja kita tuh terjadwal pelayanan di penjara 1 bulan 1 kali. Dan dari pelayanan itu kemudian kita akhirnya dapat menjangkau satu keluarga. Nah, suami istri ini ditangkap di hari yang sama. Dan kemudian ditahan. Dan karena penjara di kota Banjarmasin itu khusus untuk pria, maka istrinya tuh
harus pindah ke daerah Banjarbaru. Dan anak-anaknya masih kecil. Gara-garanya ada paket yang datang pakai alamat rumah mereka. Dan rupanya mereka belum sempat menerima paket itu. Kurir baru mengetok pintu pagar. Rupanya polisi sudah mengintai. Dan datang melakukan penggebrekan. Dan mereka ditangkap hari itu. Dianggap sebagai pengedar bandar. Dan akhirnya melalui persidangan tidak ada bukti yang kuat untuk mendakwa mereka. Tapi karena ada hal lainnya. Yang kemudian akhirnya mereka harus divonis. Awalnya seumur hidup. Namun dengan berjuang akhirnya mereka 12 tahun. Suami istri 12 tahun. Dan kita melayani mereka. Dan bahkan 3 tahun pertama. Yang bersangkutan setiap kali ketemu. Dia bilang, aku tuh marah banget sama orang itu. Saya 3 tahun pertama dalam penjara. Saya keluar. Yang terpikir dalam otakku. Akan ku cari dan akan ku bunuh orang itu. Namun setelah masuk tahun keempat. Dia mulai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini mereka sudah bebas. Sudah deka, sudah hidup berjemaat. Dan sudah melayani Tuhan di gereja kita, saudaraku. Dia bilang, dulu bisnisku bagus. Aku yang supplier seperti berbagai benda perlengkapan ke hotel-hotel. Dan saya pegang bukan hanya hotel-hotel Banjarmasin tapi juga sampai ke Kalimantan Tengah. Dan gara-gara saya kena masalah bersama istri. Itu semua aset tuh hampir semua terjual. Mobil sekian banyak kujual. Rumah, aset semuanya kujual. Dan hari ini setelah kami keluar. Kami gak punya apa-apa. Kami hanya tinggal punya rumah. Dan saya telepon. Aku mau kunjungan. Jangan pak, jangan pak. Jangan. Loh kenapa? Enggak enak rumahnya nih kotor berantakan. Enggak, aku mau datang. Bahkan untuk makan aja itu harus bergumul. Orang yang tadinya limpah. Bahkan dia bilang, Pak dulu lagi jaya-jaya sebelum kena masalah. Kalau kami tengkar berakhirnya di Bali, di Jakarta, di Surabaya. Pokoknya liburan kalau kami tengkar. Namun satu hal, kami gak ada sukacita dalam keluarga. Hari ini kami kehilangan semuanya. Namun ternyata kami dapat semuanya. Yakni sukacita dari Tuhan yang sudah hadir dalam kehidupan kami berdua sebagai suami istri. Kami tidak pernah ngomong lagi teriak-teriak. Kami selalu doa bersama. Kami selalu menghadirkan Tuhan setiap hari dalam keluarga. Sukacita. Itulah sukacita yang otentik, saudaraku. Sukacita yang original. Amin. Saudara, jadi hal yang berikut, saudaraku. Dikatakan demikian, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, ini orang-orang ini dikatakan sangat miskin loh. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kalau ada jemaat seperti ini, saya nggak nuntut loh. Bahkan seharusnya kita yang akan memberi beras, sembako, supaya mereka bisa hidup, saudara. Saya tidak akan berpikir, kapan mereka kasih sesuatu untuk gereja. Tidak akan pernah terpikir. Namun jemaat Makedonia dibilang apa? Mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka total, saudaraku. Mereka all out, saudara. Seringkali orang tuh ya kadang bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi jemaat Makedonia ini menjadi teladan. Dan pengingat kepada kita. Untuk kita jangan sampai hitung-hitungan sama Tuhan. Karena dalam keadaan yang begitu berat hidup mereka pun. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Amin. Luar biasa, saudara. Karena itu kiranya jemaat Makedonia ini bisa memberikan pelajaran yang berharga kepada setiap kita. Untuk hidup itu tuh ya total. All out. Dan yang ayat keempat ini dikatakan dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, biasanya itu yang selama saya penggembalaan sekian tahun di Banjarmasin. Itu biasanya saya akan datangkan orang, melayani ya, aduh. Kata pertama tuh, aduh gitu. Ayo melayani ya. Aduh nanti ya, aku takut, aku nggak bisa.
Aku nggak ngerti. Biasanya begitu. Namun jemaat Makedonia bilang apa? Mereka meminta dan mendesak. Artinya mereka bukan hanya rela, tapi juga mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk melayani. Wah, ini keren banget saudaraku. Kebanyakan itu, banyak orang dapatkan banyak kesempatan, namun kesempatan semua itu lewat. Namun orang-orang Makedonia, jemaat Makedonia ini justru malah mencari kesempatan. Dan tidak pingin kesempatan itu lewat. Saya pikir ini keren saudara. Doa saya kira kita punya mentalitas seperti ini. Kembali ke pengalaman istri saya yang ibu dengan 3 anak Down syndrome tadi. Kemudian suatu ketika dia ngomong, Mbak Christine, aku ini mau melayani. Hah? Kaget dia. Saudara, orang kita ngurus 3 anak Down syndrome. Itu aja sudah habis waktunya. Energi, tenaga, semua pasti sudah habis. Namun dia datang dan dia ngomong, Mbak Christine, aku mau melayani Tuhan. Akhirnya istri saya bilang, waktu itu belum jadi istri. Waktu itu kita hanya teman biasa. Sekarang sudah jadi istri. Dia bilang, apa ya? Oke, Bu, mau tak bersini gereja? Tapi setelah ibadah selesai orang semua pada pulang ya. Baru nanti sapu, ngepel, WC-WC digosok segala macam. Oh mau aku, mau. Dan dia melakukan itu. Di tengah-tengah dia harus mengurus anak, mencari nafkah bagi 3 anaknya Down syndrome. Dia masih punya waktu. Bahkan dia meminta kesempatan untuk melayani Tuhan. Walaupun itu adalah membersihkan gedung ibadah. Saudara-saudari, ini sebuah nilai dan value yang mungkin sama seperti orang Makedonia. Mereka memang miskin, kondisi memang sulit. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Pagi hari ini doaku tempat ini dipenuhi oleh hati yang kaya dengan kemurahan hati. Amin. Kerinduan saya supaya kita semua seperti itu. Tidak mau kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam ayat yang ke-5a dikatakan demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Saudara-saudari seperti tadi saya katakan, kalau orang sudah kondisi susah kayak gitu, apa sih yang bisa kita harapin? Kita malah mestinya hadir untuk menolong orang-orang itu. Tapi dari sini kita belajar bahwa orang kalau dipenuhi dengan sukacita dan sudah menikmati dan menerima anugerah Tuhan, dia justru bukan seperti ini. Tapi bagaimana dia memberi dari keadaannya. Ada yang pernah ngomong, Pak Pendeta doakan ya. Kalau menang tender sekian persen untuk gereja. Saya tunggu. Tak doain habis saya tunggu. Tidak pernah kembali lagi. Pertama gak menang tender. Ya karena gak menang tender ya gak ada kelanjutannya. Yang kedua menang tender tapi gak kembali saudaraku. Saudara-saudari. Jemaat Makedonia ini memberi lebih dari ekspektasi. Dan apa sih yang membuat mereka bisa begitu total, sukacita berlimpah-limpah, bahkan memberi lebih dari ekspektasi. Ternyata ayat 5 ini rahasianya. Dikatakan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudari, rupanya ini yang menjadi rahasia. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, saudaraku. Artinya ada penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan diri yang total itu mencakup apa? Ya tubuh kita, hidup kita, ya waktu kita, ya harta kita. Kalau kita bisa kasih harta kita tapi hidup kita gak kasih sama Tuhan. Ini bisa-bisa pencitraan ini. Supaya cari nama kan ya. Supaya dipuji-puji gitu. Ya. Tetapi dikatakan mereka tuh menyerahkan, memberikan, mempersembahkan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Dan selanjutnya oleh anugerah Allah kepada kami. Tubuh mereka berikan, hidup mereka berikan, waktunya mereka berikan, dan harta juga mereka berikan. Sorry, ini gambar saya ini. Ini Pak Josen yang edit ini. Kenapa kok pakai gambar itu? Aduh.
Saudara-saudari, pagi hari ini kiranya kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Waktu film The Last Supper sebelum Paskah, kita anak-anak gereja, anak-anak muda, kita kumpul dan ayo kita nonton bareng. Ada satu dialog yang saya masih ingat. Yakni ketika kalau nggak salah Yohanes ngomong tentang Yesus. Dia sudah kasih semuanya. Yesus sudah kasih semuanya. Dia sudah kasih semuanya kepada Anda dan saya. Bahkan dia telah membayar kita dan harganya telah lunas dibayar. Tidak kredit, saudara. Tidak pakai pembiayaan, saudara. Enggak nyicil, cash, dengan darahnya sendiri. Dengan tubuhnya, dengan hidupnya, dengan seluruh waktunya. Dia kasih semuanya untuk Anda dan saya. Dan jemaat Makedonia meresponi itu. Menanggapi anugerah Allah. Dan memberikan seluruh hidup mereka. Mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan dampaknya adalah hari ini kita bisa menemukan nilai-nilai mutiara-mutiara dari jemaat Makedonia. Karena itu saya akhiri ini dengan apa yang dikatakan oleh John Piper. Ketika kita menemukan kepuasan penuh dalam Allah, kita secara alami ingin membagikan kegembiraan itu kepada orang lain melalui pelayanan. Apakah kita sudah puas karena Allah? Kalau kita belum puas karena Allah, kita akan mencari kepuasan yang lain. Dan kita tidak akan pernah beres. Namun kalau kita karena sudah menerima anugerah dan anugerah itu sudah memenuhi hidup kita, maka kita tidak lagi tentang aku, tapi bagaimana kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bila kehadiran kita dimanapun, boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, supaya kita tetap penuh dengan sukacita saat melayani. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita datang sama Tuhan. Haleluya.